Dosa hati banyak sekali, dan dosa hati ini pasti ada sangkut pautnya dengan dosa jasad, dosa zahir. Keinginan yang sangat kuat di dalam hatimu untuk menjauhi maksiat yang tidak pernah engkau lakukan, itulah ketakwaan. Jadi rasa takut yang ada padamu, yang rasa takut itu karena engkau menjaga agamamu, itu takwa. Ya Allah, dan mudahkan kami untuk mendapatkan yang halal, yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi la ismata lana illa bihi wa minhu. Wa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad an-nabiyyil ma'sum wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana jannib bainana wa bainal ma'siyati kama jannabta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma ba'id bainana wa baina khatayana kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Wa nakkina ya rabbana minad danasi kama yunaqqa ath-thawbul abyadu. Wa nakkina ya rabbana minadh-dhunubi kama yunaqqa ath-thawbul abyadi minad danasi. Allahumma ya rabbana ihfad uyunana wa inna ya rabbana min tarki ma'asiha wahfad ya rabbana lisanana wa inna ya rabbana ala tarki ma'siyatiha. Allahumma ya rabbana ihfad jawarihana wa inna na'udzu bika ya rabbana min jami'il ma'siyati innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma habib ilayna habibak sayyidana Muhammad wa habib ilayna ma ahabbahu habibuk sayyiduna Muhammad. Ukhsyur yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ih. Allahumma ya rabbana arzuqna at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah kita masih terus diberi oleh Allah kesempatan untuk kita mendekat kepada Allah. Dan ketahuilah, saat ada kerinduan dan keinginan kita untuk mendekat kepada Allah, ketahuilah itu artinya Allah telah lebih dulu mendekat kepada kita. Kalau ada keinginan dan kerinduan kita untuk mendekat kepada Allah, maka ketahui dan sadari bahwa Allah telah lebih dulu mendekat kepada kita. Barang siapa yang menuju Allah dengan cara berjalan, Allah akan mendekat kita dengan berlari. Bukan berarti Allah berlari, maksudnya apa? Lebih cepat Allah untuk memberi kebaikan kepada kita. Dan ketahuilah, saat kita akan melakukan kebaikan itu pun ternyata karena kebaikan Allah kepada kita. Seorang hamba yang bisa melakukan ibadah, ketahuilah ibadah karena kita berbuat baik untuk Allah.
tapi sadari bahwa Anda bisa berbuat baik karena Allah telah lebih dulu baik kepada Anda. Maka syukur kepada Allah adalah harus terus kita berbaharui. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Kita tidak bisa menyanjung kepada Allah seperti Allah menyanjung untuk diri Allah sendiri. Kita tidak akan bisa bersyukur kepada Allah haqqa syukrih dengan syukur yang sesungguhnya, karena nikmat Allah sangat besar dan ketahuilah bahwa kapan seorang hamba rindu tergerak hatinya untuk bersyukur, ternyata di saat seorang hamba bisa bersyukur itu nikmat baru lagi yang perlu disyukuri. Lalu kapan bisa kita mensyukuri secara sesungguhnya? Syukur yang kita hadirkan pun perlu disyukuri, dan syukur itu pun perlu kita syukuri, dan semua kebaikan yang kita lakukan ini ternyata perlu kita syukuri, dan kebaikan kita ini karena Allah baik kepada kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah ucapan kita dalam kesehari-harian kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, segala kebaikan Allah yang punya dari Allah. Tinggal kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, mata kita, lidah kita. Kita bersama Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala agar kita bisa semakin dekat kepada Allah, mudah melakukan ibadah, jauh dari maksiat. Maka yang harus kita perhatikan adalah menjaga anggota tubuh kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah hadirkan ada beberapa pokok yang harus dihadirkan agar kita bisa jauh dari kemaksiatan. Pokok yang pertama adalah menjaga mata. Mata kita jangan kita biarkan. Dari mata inilah orang bisa melakukan haram. Perzinaan tidak serta-merta terjadi, akan tapi mukaddimahnya dari pandangan, kekaguman, kemudian sapaan, kemudian janjian, kemudian pertemuan, maka jadilah zina. Zina puncak kejahatan, mukaddimahnya adalah pandangan. Sampai Anda pengen beli motor lalu dengan duit yang haram, gara-gara ngelihat tetangga punya motor maka saya pengen beli. Gak punya duit, ngambil duit, rebutan waris gara-gara mata. Semua ini dari sini. Maka Imam Ghazali mengingatkan mata merusak, mata akan menghancurkan kalau tidak kita jaga. Maka dari itu ini asal yang ketiga untuk cara menjaga mata. Antandura qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darain amin ila anqal. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Minhajil Abidina menjelaskan kepada kita upaya-upaya untuk menjauhkan kita dari kemaksiatan, menjauhkan diri dari kemaksiatan untuk menjaga mata kata. Di antaranya yang ketiga, al-aslu thalithu, yang ketiga, antandura ila kulli 'adwin min a'dha'ika yasluhu limadha wa yundar lahu madha. Hendaknya kau lihat, antandura kau lihat, ila kulli 'adwin, anggota tubuhmu, telingamu, matamu, lidahmu, semua. Yasluh limadha, semestinya kau gunakan untuk apa? Layaknya untuk apa? Jawabnya untuk kita gunakan agar Allah ridho. Wa yundar lahu madza, wa yundar lahu madza, maksudnya digunakan untuk apa? Dilihat, digunakan untuk apa? Lahu, untuk apa? Sepantasnya kita lakukan apa dan untuk apa? Kita harus paham. Yang pengen bahagia harus sadar bahwa matanya bukan untuk dimasukkan ke neraka, kakimu bukan untuk menginjakkan lantai neraka, yang jika ada seseorang menginjakkan lantai neraka yang paling ringan, ubun-ubunnya akan mendidih. Allah. Bukan untuk itu kakimu dan matamu bukan untuk dibakar di api neraka, dan kulitmu bukan untuk merasakan sengatan jahanam. Harus kau fahami. Fala asa ala fa'ala hasabi dzalika tasunuhu wa tahfaduhu, wa ala hasabi dzalika, sesuai dengan kesadaranmu akan itu semua. Kesadaran akan matamu untuk kau gunakan apa, anggota tubuhmu akan kau letakkan di mana, dan sesuai dengan kesadaranmu itulah engkau akan tasunuhu, menjaga
wa tahfadhu dan akan engkau jaga. Tahfadhu tasunu sama. Maka menghadirkan ini makna bahwa mataku tidak boleh di neraka. Maka agar mata tidak di neraka, jangan kau gunakan melihat yang haram. Yang sering melihat yang haram, mohonlah ampun kepada Allah. Sebab ketahuilah, jika Allah tidak mengampuni matamu di dunia ini, Allah akan ambil nanti di akhirat dengan siksa. Yang bermaksiat dengan anggota tubuhnya mumpung masih di dunia, jika Allah belum mengampuni waktu kita hidup di dunia, maka Allah akan mengambil, menghukumnya nanti di akhirat. Farrijlu kaki, lihat, suruh koreksi satu persatu. Sebetulnya anggota tubuh kita tidak hanya sebatas kaki dan tangan, akan tapi semua anggota tubuhmu akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Dan semua, bahkan bukan semua, akan bersaksi menuntut kepada kita. Anggota tubuh kita akan berbicara, tangan akan bercerita, dan mereka tidak bisa diam. Anggota tubuh kita nanti di akhirat akan ngomong bahwa tanganku dulu pernah digunakan untuk mencuri di sini. Tangan-tangan kita tapi tidak membela kita, mulut-mulut kita tapi tidak membela kita, mata-mata kita tapi tidak membela kita. Bahkan semua anggota mereka ini akan berterus terang dan berkata, ya Allah, aku telah digunakan untuk maksiat, aku telah digunakan untuk ini, dan salah kita. Warijlu kaki, punya kemaksiatan, hati-hati. Hari ini kalian berjalan kemana? Mungkin anda berjalan ke tempatnya seseorang, di situ anda menggunjing, maka ketahuilah sepanjang perjalanan anda sebetulnya menuju neraka. Yang berjalan untuk mencuri, perjalanan anda ke neraka. Yang berjalan berzina, perjalanannya ke neraka. Allah. Berjalan menuju kemaksiatan adalah maksiat, tidak menyadari bahwasanya ke tempat itulah kaki kita akan dibawa, yaitu ke neraka. Kemudian maksiat kaki adalah diantaranya sombong di dalam berjalan, dengan menghentakkan kakinya di bumi lebih keras. Maksudnya tabakhtur itu berjalan dengan sombong. Sombong itu dari hati sebetulnya. Maksudnya berjalan dengan kesombongan. Ini dikatakan bahwa termasuk sombong dengan kaki kita sombong. Sombong intinya. Kemudian maksiat kaki masih banyak, anda cari sendiri. Sebab kalau orang tidak akan bisa menyadari, menyesali kecuali merenung. Kau gunakan untuk apa kaki kita? Mungkin untuk menendang. Tangan kita, Masya Allah, kita gunakan untuk apa tangan kita? Selama ini, hari ini, apa yang kau lakukan? Engkau menulis salawat kepada Rasulullah, itu akan membahagiakan Rasulullah. Engkau menggunakan tanganmu untuk menulis kalimat-kalimat mulia. Tapi hati-hati yang SMS untuk membangkitkan syahwat orang. SMS yang tidak ada gunanya akan dicatat dan dihitung. Ada hukumannya di hadapan Allah. Jangan main-main dengan dosa. Mungkin jika anda baca biasa, tapi dibaca orang lain bisa bermasalah. Anda tidak sadar ternyata dosa anda ditabungkan oleh dia, masuk rekening anda, rekening masuk neraka. Allah. Kakimu lil masyi fi riyadil jannati, semestinya kakimu itu untuk berjalan di taman surga. Wa qusuriha, dan istana-istananya. Allah, hayalkan dan rindukan hatimu untuk di sana. Injakkan kakimu di istana yang ada di dalam neraka, di dalam surga. Hati-hati, kalau tidak di sana maka akan kepleset masuk neraka. Kakimu untuk kau injakkan di taman surga yang indah. Wal yadu, tanganmu kau gunakan untuk apa? Jika kau gunakan untuk maksiat, tidak akan di surga. Harus kau fahami, semestinya tanganmu itu adalah engkau gunakan untuk mengambil gelas. Likasi syarab, itu mengambil gelas minuman. Minuman segar yang ada di surga. Tapi kalau digunakan di dunia untuk maksiat, maka tidak akan bisa mengambil surga. Tidak bisa digunakan untuk minum segar di surga.
Dan hadirkan wakadalik kau gunakan tanganmu kelak di surga untuk memetik buah-buah al-athmar, buah yang ada di dalam surga. Wakadhalika bisairil a'dha'i, dan semua anggota tubuhmu harus kau hadirkan. Hadirkan kulitmu semestinya untuk merasakan sejuknya tiupan angin surga. Angin surga itu belum surganya. Angin surga itu kalau ditiupkan akan tercium bau surga perjalanan 500 tahun, itu baru. Maksudnya surga itu dibolong sedikit keluar baunya, itu luar biasa. 500 perjalanan. Sama neraka kalau dibocor sedikit saja sudah bisa memenuhi dunia ini panasnya. Bagaimana kita harus masuk di dalamnya? Fal ainu, dan matamu untuk apa? Bercita-citalah dengan matamu untuk bisa melihat Allah. Bercitalah dengan matamu untuk melihat Rasulullah. Maka lihatlah Rasulullah saat ini di dunia dengan hatimu, maka matamu akan melihat Rasulullah nanti di akhirat. Wailun liman yarani, wailun liman lam yarani. Saat Sayyidat Aisyah radhiyallahu anha kehilangan jarum yang dipegangnya, dicari jarum tidak ketemu. Pada saat itu tiba-tiba Nabi Muhammad datang dan mengelongokkan kepala beliau yang mulia, memelongokkan wajah beliau yang mulia. Di jendela kamar Siti Aisyah, tiba-tiba benderang kamar Siti Aisyah, terlihatlah jarum dan diambil oleh Siti Aisyah. Lalu Siti Aisyah berkata, "Ma adwa wajhaka, alangkah terang wajahmu ya Rasulullah, alangkah terangnya wajahmu." Nabi Muhammad menjawab, "Wailun liman lam yarani." Celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku. Siti Aisyah berkata, "Bagaimana ya Rasulullah, seterang itu kok tidak bisa melihat wajahmu?" Ya, ada orang yang tidak bisa melihat wajahku adalah orang yang tidak mencintaiku, tidak akan bisa melihat wajahku nanti di surga. Allah. Bercita-citalah untuk melihat Rasulullah, tanamkan di dalam hatimu kecintaan kepada Rasulullah. Ingin di surga. Di surga semuanya indah. Dari makhluk Allah yang terindah di surga adalah Rasulullah. Tidak ada lagi. Dan nanti akan meningkat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah, jangan dikatakan seperti apa kita melihat Allah. Kebahagiaan di atas kebahagiaan adalah melihat Allah. Al-husna wa ziyadah. Al-husna nikmatnya surga, wa ziyadah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, dan melihat Rasulullah. Dan nanti ada lagi di situ dibanggakan Rasulullah. Menjaga mata ini termasuk dibanggakan Rasulullah. Rasulullah akan memanggil hambanya, "Ini hambaku, berdiri engkau." "Kenapa ya Rasulullah?" "Engkau adalah wanita solehah di abad 220. Tahun 2013 engkau Masya Allah. Engkau tahun 1434. Engkau luar biasa." Di saat wanita sudah pada telanjang, kau masih menjaga menutup aurat. Dibanggakan oleh Rasulullah. Dan orang pengen dibanggakan oleh Nabi. Rabi'ah Adawiyah waktu membaca salawat 50.000 kali ditanya, "Ya Rabi'ah, kenapa engkau membaca salawat 50.000 kali?" Dijawab, "Aku ingin dibanggakan oleh Rasulullah. Ingin nanti di surga disuruh berdiri. Rabi'ah, kau berdiri." Setelah berdiri, "Kenapa ya Rasulullah? Engkau telah membaca salawat kepadaku 50.000 kali. Maka semestinya lah kita harus tampil beda. Bagaimana kita agar dibanggakan Rasulullah? Akankah Rasulullah berbangga dengan kita?" Iya, kalau kita sambung benar dengan Rasulullah. Rasulullah sudah bersabda, "Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamati." Aku akan berbangga kepada kalian. Dibanggakan di antara umat yang lainnya. Tapi kalian seperti apa? Kalian yang ahli maksiat enggak mungkin. Kalian yang suka melanggar Rasulullah enggak mungkin. Adalah kalian yang sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matamu kau gunakan untuk melihat untuk Rasulullah, tanganmu untuk bekerja untuk Rasulullah, kakimu untuk melangkah untuk Rasulullah, dan makanan pun untuk Rasulullah. Sambung dengan Rasulullah. Ingat, fal ainu ain innama hiya lin nadhari. Ain adalah innama, fal ainu mata, innama hiya sesungguhnya dia hanyalah lin nadhari untuk melihat ila rabbil alamina,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysa fid daraini karamatun, tidak ada di dunia dan di akhirat satu kemuliaan ajallu lebih agung wa akbaru lebih besar min dalika dari itu. Kenikmatan di atas kenikmatan adalah melihat Allah. Fahakikun maka pantaslah, layaklah li syai'in bagi sesuatu yang yuntadharu yang ditunggu, wa yurjalahu yang diharap, mithlu hadhil karamati seperti ini kemuliaan, ayyusana wa yufad wa yu'azza wa yukram, dijaga hendaknya, wa yufad dan dijaga, wa yu'azzu dimuliakan, wa yukram. Mestinya lah kita gunakan anggota tubuh kita untuk sesuatu yang mulia tadi. Surga, melihat Allah, surga, buah-buah di surga, taman surga. Semestinya lah kita harus rindu untuk itu. Maka jangan sampai apa yang diberikan oleh Allah tidak bisa masuk ke situ. Fahadil usulu thalathatu, ini tiga pokok. Idza ahsanta, jika kau benar-benar at-ta'ammula, engkau renungi, merenungi terus. Kelihatannya bagian ini harus kita baca. Mulai dari menjaga mata dan seterusnya. Fiha, di dalam hal-hal tersebut, kafatka, maka cukuplah bagimu al-mu'natu sebagai bekal. Kafatkal mu'natu, maka bekal cukup bagimu. Fi hadzal fasli, di dalam fasal ini. Wallahu waliyut taufik, Allah lah yang mempunyai taufik, yang menguasai taufik. Allah yang memberikan taufik kepadamu. Taufik itu apa? Taufik itu adalah kemampuanmu untuk melakukan kebaikan. Taufik. Biarpun tempatnya jauh, dalam keadaan sakit masih bisa hadir di tempat ini, namanya taufik. Begitu sebaliknya, biarpun ada si hidup di dalam masjid, lingkungan masjid, tapi kalau tidak ada taufik, lihat, belum tentu dia hadir pengajian. Alangkah banyaknya orang di tengah-tengah majelis ternyata dia melihat sesuatu yang lainnya, karena tidak dapat taufik. Ada di dalam masjid, mungkin seseorang di dalam masjid, akan tapi dia sembunyi di pojok masjid bukan untuk mengaji. Apakah dengar musik, dengar lagu, nonton televisi dan sebagainya, tidak dapat taufik. Yang lain pada ngaji. Di dalam pondok pun begitu, di dalam pondok belum tentu dapat taufik. Di dalam pondok belum tentu mengambil faedah dari ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Sementara ada orang jauh dalam keadaan sakit, rizkinya pun sempit, akan tapi masih memaksakan untuk bisa hadir di tempat mulia, namanya taufik. Taufik itu Allah memberikan kepada anda kemampuan untuk melakukan ketaatan, dan itu luar biasa. At-taufiq. Wa huwa hasbi, dan Allah lah yang mencukupiku. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik zat yang kita pasrai. Serahkan urusanmu kepada Allah. Dan memang kita harus menyerahkan urusan kepada Allah. Dari tadi kita ingin baik, kita ingin mulia, tapi ketahuilah, serahkan semuanya kepada Allah, karena Allah lah yang menjadikan engkau berkehendak. Allah lah yang menjadikan anda mampu. Allah lah yang memberikan kesempatan anda untuk tobat. Allah lah yang memberikan kesempatan anda untuk mulia. Maka serahkan semuanya kepada Allah. Keinginan apapun yang anda inginkan, maka kalau Allah tidak membantu, tidak akan bisa. Sebesar apapun rencana, jika Allah tidak membantu, anda tidak akan mampu. Rencana besar, ibadah kayak apapun, kadang hanya sekedar angan-angan. Tapi belum dapat taufik, belum ada pertolongan dari Allah, maka tidak akan bisa. Maka serahkan kepada Allah. Sampai diceritakan, serahkan urusanmu kepada Allah, Allah yang ngurusi. Jika engkau berusaha untuk ngurusi sendiri, kau bakal capek dan repot karena kau tidak punya kemampuan. Setiap hari kita memohon kepada Allah. Setiap hari kita berikrar mengatakan iyyaka na'budu. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Kayak begini, ibadah ini termasuk nyembah Allah. Iyyaka na'budu salat, iyyaka na'budu puasa, iyyaka na'budu zakat, iyyaka na'budu sedekah, iyyaka na'budu haji, iyyaka na'budu ngaji. Tapi tidak akan mampu kita melakukan kecuali Allah memberi kemampuan. Maka lanjutkan, wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah aku mohon pertolongan. Sadari, waktu anda membaca ayat itu khusyuk di saat itu. Iyyaka na'budu ya Allah, wa iyyaka nasta'in. Baik, ini saja insyaallah yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Ini yang salah jamnya atau saya yang terlambat? Mohon maaf, ini ada tumpukan acara ini. Mohon maaf, kita tidak ada tanya jawab sepertinya ya. Tanya jawabnya ditunda besok pagi, Ahad pagi. Insyaallah setelah ini, setelah bulan Maulid ini
bulan kita harus memperhatikan tempat-tempat lain. Jadi mohon maaf hari ini sudah ditunggu tim, kita harus berangkat kemana ini tak tahu ini. Barusan kita pengajian di daerah mana ini, sekarang ini ditunggu lagi. Mohon maaf bulan Maulid ini jadwal kita kacau, tapi bukan kacau yang rusak, tapi karena untuk bagi-bagi dengan yang lainnya. Mungkin pada kesempatan ini kita tidak pakai tanya jawab ya, kita langsung saja kita baca doa. Dan besok pagi jangan lupa di Majelis Al-Bahjah besok pagi, dan diinformasikan kepada yang lainnya setiap Sabtu pagi dan Ahad pagi. Dan di sini adalah malam Ahad, kemudian malam Selasa di alun-alun kota Cirebon. Baik, Majelis Al-Bahjah Sabtu pagi setengah 7 sampai jam 8, Ahad pagi setengah 7 sampai jam 8 di alun-alun kota Cirebon. Setiap Senin malam Selasa jam 8 malam sampai setengah 10. Di sini adalah malam Selasa, malam Ahad setiap jam 8 sampai jam setengah 10. Sekarang kelewat. Apa-apa, mari kita tutup dengan doa. Ini kitab Minhajul Abidin, tolong direnungi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthil alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Rindukan kepada kami segala ketaatan ya Allah, bencikan kami segala kemaksiatan. Ya Allah, Engkau berikan kepada kami nikmat mata. Kami mohon bantuan-Mu ya Allah, agar kami bisa menjaga mata kami ya Allah. Maka ya Allah, jauhkan mata kami dari kemaksiatannya dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jauhkan lidah ini dari maksiatnya dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jauhkan telinga kami dari mendengar yang haram dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Anggota tubuh kami semua ya Allah, tangan kami jauhkan dari maksiatnya dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Kaki ya Allah, jauhkan dari segala kemaksiatannya dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Anggota tubuh kami Engkau lebih tahu ya Allah, bahkan rencana maksiat kami pun Engkau tahu. Maka kami mohon, jika ada di antara kami berencana maksiat malam ini atau esok hari, ya Allah, gantilah dengan rencana yang mulia ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa ya Allah. Ya Allah, jauhkan hati kami ya Allah dari segala macam penyakitnya. Jauhkan kami dari segala yang menjerumus kami dalam murka-Mu ya Allah. Sungguh Engkau Maha tahu ya Allah, Engkau Maha Kuasa ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Ya Allah, jagalah orang tua kami, guru-guru kami, muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat seperti mereka memuliakan kami ya Allah. Murid-murid kami pun muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dari segala kenistaan, kehinaan. Berikan kepada kami keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Kebahagiaan di dunia sebagai mukadimah kebahagiaan di akhirat. Jauhkan dari percekcokan, kami mohon lindungi anak-anak kami semua ya Allah. Dimanapun mereka berada zaman-zaman rusak akan, tapi jika Engkau telah menjaganya, tidak ada yang bakal terjerumus. Pertolongan-Mu, bantuan-Mu ya Allah, perlindungan-Mu, kasih sayang-Mu, rahmat-Mu ya Allah. Kami mohon mudahkan segala urusan kami, Engkau lebih tahu urusan mereka. Hadirkan urusan kita ya Allah, kabulkan hajat masing-masing dari yang hadir. Ya Allah, kabulkan hajat mereka semua tanpa terkecuali. Kami tidak hitung satu persatu, akan tapi Engkau Maha tahu. Maka kabulkan hajat mereka yang pernah mereka mohonkan kepadamu ataupun yang tidak pernah mereka permohonkan kepadamu. Hajat mereka sangat banyak ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Yang sakit sembuhkan, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, kelak saat Kau cabut nyawa kami, kami ingin Kau cabut nyawa kami ya Allah dalam keadaan hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Mohon maaf tidak salaman ya, kita mau langsung
Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.